Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun saudara berada. Malam hari ini mari bersama-sama kita siapkan hati masuk dalam hadirat Tuhan. Kita naikkan pujian dan syukur. Saya percaya malam hari ini kita mau terima sukacita dan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Mari bersama-sama kita satu hati, kita berdoa. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur bersama malam hari ini kami mau bawa setiap hati kami dan keberadaan kami dalam hadirat-Mu. Kami mau naikkan pujian syukur kami. Terima kasih Tuhan. Setiap hari kami mengalami kebaikan-Mu dan pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat atas hidup kami. Engkau sungguh baik, Kau terlalu baik atas hidup kami Tuhan. Ajar hati kami senantiasa mengucap syukur dan melihat betapa Tuhan itu tidak pernah melepaskan setiap hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami bawa hati kami naikkan pujian syukur kami. Kami mau katakan bahwa Engkau selalu menjadi kekuatan kami Tuhan. Selalu ada pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Selalu ada penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami datang bersyukur, segala pujian bagi-Mu. Biar mengalir kuasa-Mu Tuhan menjamah setiap kami, mengalir kasih-Mu. Oh, lawat hati kami Tuhan, sembah. Mari bersama malam hari ini Engkau yang mengalami kebaikan Tuhan, naikkan pujian syukur-Mu, katakan Tuhan terima kasih, terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Layak Tuhan. Penuhi setiap hati kami. Biar kuasa-Mu menjamah setiap kami malam hari ini Tuhan. Oh, Kau selalu yang menjadi kekuatanku. Kau pengharapan hidupku. Haleluya. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami mau menikmati kasih-Mu. Oh, segala pujian, hormat kami bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Berkali-kali Engkau menolong Tuhan. Berkali-kali kami terima kekuatan daripada Engkau. Lewati setiap perkara, lepas perkara dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Engkau yang pegang seluruh kehidupan kami sampai hari ini Tuhan. Sama-sama kami mau bawa hati kami naikkan pujian kami mau serukan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Engkau yang mengalami pertolongan Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Tuhan. Berkali-kali Kau ku
kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Sama-sama angkat hatimu, naikkan pujianmu, nyatakan, oh, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakitku, dalam rasa Engkau yang menjadi kekuatan hati kami Tuhan. Nyatakan, Yesus setia. Tak pernah Kau tinggalkan hidupku Tuhan. Oh, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Mari dengan segenap hati nyatakan, oh, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Kau kekuatanku. Yesus setia. Tuhan, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Oh Tuhan, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Amin. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Kau kekuatanku Tuhan, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Tuhan, dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Oh Tuhan, tidak pernah Kau meninggalkan hidup kami. Oh Tuhan, penyertaan-Mu sempurna. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Sembah kami bagi-Mu. Terima kasih, Kau selalu yang jadi kekuatan hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan.
dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia Tuhan. Oh, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Engkau kekuatanku Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Kau penolongku, Engkau pengharapanku Tuhan, Engkau kekuatan hatiku. Satu-satunya yang menjadi jawaban hidupku hanya kepadamu. Hati kami berseru, hanya Yesus, kepadamu kami bertanya. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu yang sempurna atas hidup kami. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Terlalu baik Engkau Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya bersyukur, terima kasih Tuhan. Kau sungguh penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidup. Engkau Bapa, Kau Bapa-Ku yang setia, penolongku hanyalah diri, hanya Engkau Tuhan. Kekuatan hati kami hanya di dalam Engkau, selalu menyertai hidup. Hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan, Kau Bapa, kami terima kekuatan Tuhan. Setia, penolong hidupku, penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, hanya Yesus Tuhan, penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku, selalu. Kau Bapa Tuhan, mari bersama nyatakan, oh, penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku.
penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa, selalu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna atas hidupku Bapa. Kau Bapa-Ku yang Haleluya. setia. Sekali lagi bersama mari katakan, penolongku hanyalah dirimu, hanya Engkau Tuhan. hanya Engkau Bapa-Ku selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Engkau penolongku Tuhan, Kau selalu menolong, Kau selalu ada. Yesus, 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 dalam suka Kau ada, dalam lemah Kau ada, Kau selalu ada, Amin Tuhan. selalu ada Tuhan untukku. Jangan takut, jangan bimbang, jangan tawar hati, sebab Tuhan sanggup menolong. Karena malam hari ini datang pada Tuhan dengan kesungguhan hati. Dan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku, sehelai sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu, Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin. Dia mengenyangkanku, Dia peliharaku, yes, seumur hidupku. Mari nyatakan lebih lagi, Tuhan selalu menolongku, Amin.
Percaya pertolongan-Mu tepat pada waktunya Tuhan. Menjagaku Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, Dia peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu. Kau selalu ada untukku Tuhan. Kau selalu ada untukku. Tuhan selalu menolongku. Percaya Tuhan. Selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi dengan kesungguhan hati kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Kami tahu janji Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Dan tidak ada janji yang seperti janji-Mu Bapa. Dan kami tahu hidup kami berbahagia ketika kami ada di dalam Tuhan dan hidup dalam janji-janji firman Tuhan. Karena itu Bapa, ajarkan kepada kami apa yang harus kami lakukan untuk hidup kami ini boleh berkenan di mata Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Kami sudah datang memberi waktu ke tempat ini. Karena itu kami juga mau memberi perhatian, fokus kami, pikiran kami, hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Segala hal yang tidak membuat kami fokus, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami buka hati bagi firman-Mu yang percaya Tuhan di tengah kita memberkati kita. Mari katakan bersama. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa ya. Dan hari ini tema firman Tuhan itu ya dari gereja adalah menjadi keluarga yang memenangkan jiwa ya. Bapak Ibu, berapa banyak di antara saudara yang sudah menghidupi ya amanat agung Tuhan ini untuk memenangkan jiwa-jiwa? Saudara sudah melakukan itu atau ya hanya sekedar ya dengar aja sih selama ini diajarkan, tapi ya nanti-nanti dulu. Memang tidak mudah saudara untuk melakukan amanat agung Tuhan ini ya, tetapi mau atau tidak mau ini hal terpenting dari kekristenan. Amin. Kita mau ngapain di dunia ini? Cuma lahir, makan, besar, kerja, cari uang terus mati? Apakah hanya sesimpel itu Tuhan itu panggil kita untuk sungguh-sungguh percaya kepada Dia? Enggak. Ada satu tugas mulia yang semua orang Kristen itu harus hidupi. Mau saudara pendeta, mau saudara itu jemaat, mau saudara pengusaha, mau saudara guru, mau saudara itu apapun juga, satu saat ketika kita mati, kita semua akan ditanya tentang tugas ini. Amin. Ya, jadi nggak peduli ya, mau pendeta, mau jemaat, mau guru, mau siapapun juga, satu saat ketika kita menghadap Tuhan, ya Tuhan gak akan tanya titel kita, Dia gak akan tanya kekayaan kita, rumah berapa. Yang Dia tanya, selama kamu hidup kamu sudah memenangkan jiwa atau tidak. Ini penting sekali Bapak Ibu. Ya, dan tidak boleh kita beralasan, oh saya kan bukan pendeta, saya gak sekolah Alkitab. Karena kita semua terpanggil. Nah hari ini saya ingin kita semua mengerti, kita semua belajar. Jadi untuk memenangkan jiwa tuh gak harus masuk sekolah misi dulu saya di Bandungan. Saya mau daftar Bu, supaya saya bisa memenangkan jiwa. Gak perlu. Nah hari ini saya mau kasih dari Alkitab firman Tuhan bagaimana tips, bagaimana cara yang sederhana supaya kita ini bisa dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan jiwa. Jiwa itu di mana Bu? Ya tetangga kita bisa. Jangan dulu mikir makanya Tuhan utus aku ke bangsa-bangsa. Kejauhan, ya, utus saya Tuhan ke Hong Kong, ke Amerika, untuk apa? Memenangkan jiwa, jauh sekali, itu mau jalan-jalan pasti. Ya, puji Tuhan saya dan suami kemarin baru tadi malam tiba dari kota Tawau itu di Malaysia, itu Sabah ya. Agak lucu juga sih Bapak Ibu, kita ke sana itu dari Jakarta terbang ke KL dulu, Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur kita cek imigrasi, ya kita terbang lagi ke Tawau itu. Kita balik lagi ke Indonesia, karena Tawau itu dekat dengan Kalimantan, persis di ujungnya Pulau Kalimantan. Jadi kita ini cuma muter-muter tok di udara, hampir 6 jam lagi penerbangannya. Ya, jadi dari sini ke Malaysia itu 2 jam lebih, nanti dari Malaysia itu ke Tawau itu 3 jam lebih. Jadi ya saya bilang kenapa harus begini ya, kenapa enggak dari Kalimantan, dari Tawau itu nyeberang laut pakai speed itu hanya beberapa jam. Ya tapi memang enggak ada penerbangan dan kita harus lapor imigrasinya memang ke Malaysia dulu. Ya tapi ya memang namanya pelayanan begitu ya. Saya pikir-pikir ini kalau ke Australia udah nyampe kita ya. Tapi ya sudahlah muter-muter begitu. Jadi dari Jakarta Indonesia terbang ke sana, dari sana balik lagi tapi ke Kalimantan. Pulangnya begitu lagi saudara.
Ya, tapi ya sudahlah. Nah, saudara ya, saya bersyukur ya kemarin kita diundang ke sana, saya juga melihat luar biasa ya pelayanan di sana, karena di sana itu banyak orang Indonesia juga. Orang Indonesia bahkan kalau mau beli apa-apa lebih dekat tuh ke sana daripada ke kota. Dari Kalimantan tuh pada nyebrang ke sana. Yang mengharukan tuh saya waktu pulang kemarin, waktu di Bandara Tawau itu tiba-tiba ada bapak dan ibu, tua bapak ibu, mereka tuh datang sama saya. Dan mereka tuh asli orang sana, orang Melayu. Ya, dia datang, bapak itu datang, dia bilang, maaf ibu pendeta yang di YouTube itu kan Ibu Debbie. Terus saya bilang, oh iya Pak, kok Bapak tahu? Bapak orang mana? Kami asli di sini Melayu. Kok Bapak tahu saya? Iya, saya dan istri tiap hari dengerin khotbah Ibu. Ya, saya itu terharu loh Bapak Ibu ya. Ternyata ya, dan dia ceritalah dia banyak diberkati lewat khotbah-khotbah. Hidup mereka diubahkan. Ya, saya bersyukur. Tapi kan tidak semua orang itu terpanggil harus seperti saya jadi YouTuber atau apalah untuk memberitakan Injil. Sebenarnya Tuhan sudah memberi satu teladan buat kita. Nah, hari ini ayat dari gereja itu Yesaya pasal yang ke-6. Coba kita lihat Bapak Ibu, satu contoh bagaimana Yesaya itu dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan bukan hanya keluarganya tetapi satu bangsa. Kita nggak perlu satu bangsa lah ya. Kita mulai dari yang kecil aja, nggak usah muluk-muluk. Keluarga kita, anak-anak kita, saudara ipar kita, mertua kita. Ini perlu dan ini serius sekali. Satu kali saudara di sana dikatakan Yesaya mendapat panggilan Allah. Kita lihat dulu dari Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Kita baca secara bergantian, ya cuma sampai ayat yang ke-8. Saya baca ayat 1. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Dan ujung-ujung jubahnya itu memenuhi bait suci. 2. Berdiri di sebelah atasnya masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki dan mereka. Dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Bapak Ibu, ini penglihatan luar biasa sekali enggak? Luar biasa. Yesaya mendapat penglihatan dari Tuhan ketika Tuhan mau panggil hidupnya untuk menjadi alat memenangkan jiwa. Dan mereka berseru, malaikat-malaikat ini berseru kepada yang lain, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Di Alkitab selalu setiap kali ada pemandangan di tahta Allah, di dalam kitab Wahyu, di dalam kitab nabi-nabi, semua tentang penglihatan sorga. Nyanyian di sana yang terdengar cuma satu, yaitu kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Ya, jadi Tuhan itu Tuhan yang kudus. Makanya Alkitab bilang kuduslah kamu sebab aku kudus. Karena tanpa kekudusan kita tidak akan melihat Tuhan. Baca ayat yang saya baca, maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu. Ya, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Ini dalam penglihatan Yesaya. Baca bersama lalu. Kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Ya, ketika Yesaya mendapat sebuah penglihatan tentang perjumpaan pribadinya dengan Tuhan. Orang itu kalau ketemu Tuhan, nomor 1 saudara yang terjadi dalam hidupnya yaitu pertobatan. Itu dulu. Itu pun yang saya alami ketika saya dijamah oleh Roh Kudus pertama kali bertobat. Saya merasa saya banyak sekali dosa. Ya, saya tahu saya ini berdosa dan baru pertama kali saya merasa orang yang paling kotor. Kenapa? Karena waktu kita ketemu Tuhan, kekudusannya itu memenuhi kita, maka kita ini baru dibukakan. Kalau selama ini kita menjadi orang yang paling benar, merasa paling benar, menjadi suami yang paling benar, menjadi istri yang paling benar, menjadi orang tua yang paling benar, menjadi anak yang paling benar, belum tentu waktu kau ketemu Tuhan, mengalami kemuliaan Tuhan, disitulah baru kita akan merasa aku ini paling kotor, paling hina.
Ketika kemuliaan Tuhan memenuhi Yesaya di tempat dia berada pada waktu itu, dia mendapat sebuah penglihatan dan asap kemuliaan Tuhan memenuhi semua rumahnya. Maka coba kita lihat ayat yang tadi, balik dulu ayat tadi yang dia bilang apa di sana? Celakalah aku pasti mati, aku pasti binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Dan sekarang mataku telah melihat sang raja, yaitu Tuhan semesta alam. Karena Alkitab berkata, kalau Tuhan itu berhadapan dengan manusia yang tidak kudus, maka dia pasti mati. Kenapa Tuhan tidak mau menampakkan dirinya muka dengan Musa? Tapi Musa hanya melihat bagian belakangnya Tuhan. Karena Tuhan bilang, kalau aku menyatakan diriku kepada kamu muka dan muka, kau pasti mati. Tidak ada seorang pun yang bisa bertahan berdiri dalam kemuliaan Tuhan. Dan Yesaya dari situ dia menyadari, dia bilang, celaka aku, mati aku, ini pasti binasa. Sebab yang pertama kali terjadi ketika orang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia bilang, aku ini seorang yang najis bibir. Ya, dia tuh suka ngomong yang kotor, mulutnya itu najis. Ya, mulutnya itu tidak dipakai untuk memuliakan Tuhan. Bahkan dia bilang, dan aku sekarang ini tinggal juga di tengah-tengah bangsa yang juga najis bibir, yang berdosa. Bapak Ibu, kita tidak akan pernah mungkin bisa dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa kalau yang pertama kita tidak ketemu dengan Tuhan secara pribadi, yang kedua kita ini belum bertobat. Mau seberapa puluh tahun pun Anda jadi Kristen, kalau saudara tidak bertobat dari mulut yang jahat, dari kenajisan, dari percabulan, dari hati yang kotor, dari amarah, dari kebencian, dari kepahitan. Kalau tidak terjadi pertobatan dalam hidup kita, maka tidak mungkin kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan jiwa. Dan ini pekerjaan Tuhan gak bisa ditipu. Banyak pendeta pinter khotbah, iya. Tapi ketika dia berkhotbah tanpa pengurapan pertobatan dari Tuhan itu, maka kadang orang juga gak bisa bertobat waktu dengar khotbahnya. Kenapa? Karena dia hanya berkhotbah dengan kepinteran. Mungkin dia bisa pinter ngomong. Tapi orang yang sungguh-sungguh menghidupi firman, dia dalam pertobatan. Setiap perkataan firman yang keluar dari mulutnya itu mengandung kuasa. Sehingga orang yang tadinya terikat dengan perselingkuhan, dengan kuasa gelap, mungkin sudah mau bercerai. Waktu mendengarkan perkataan firman yang kita sampaikan, orang itu bertobat. Masuk sampai ke dalaman hatinya. Suami-suami, kalau engkau menjadi suami yang bertobat, hidup sungguh-sungguh menghormati Tuhan, maka setiap perkataan yang keluar dari mulutmu, perkataan firman bagi anak-anakmu, ya mereka itu akan mendengar dan itu akan mengubahkan hidup mereka. Bapak-bapak kan gak perlu khotbah tuh sama anak-anak. Anak-anak buka Yesaya pasal yang ke ini kan bukan begitu kan. Tapi ketika engkau duduk makan, engkau lagi ngobrol dengan anak-anakmu, bapak-bapak kasih tahu. Nah, hormati Tuhan ya. Saya kemarin pulang, saya ketemu dengan anak saya, dia lagi kerjain tugas di ruang tamu, lagi pegang laptop, saya duduk di sampingnya dia. Saya sampaikan, saya bilang, Dek, Mami itu cuma satu kerinduannya Mami yang paling dalam sampai hari ini. Supaya anak-anaknya Mami itu hidup menghormati Tuhan. Kenapa Dek? Karena kalau kamu menghormati Tuhan, masa depanmu terjamin, jodohmu yang terbaik, hidupmu itu disertai dan diberkati Tuhan. Saya bilang sama anak saya, lihat Mami ini loh, Mami ini contoh kan. Dia sambil ngerjain tugas sambil ngangguk-ngangguk. Mam. Kita kan gak usah ngomong, baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-5. Kalau kita mengucapkan itu dengan sikap hati dan sikap hidup kita ini bertobat, ya mau siapapun kita saudara. Maka itu tidak menjadi jaminan kita pendeta, kita khotbah, nggak jadi jaminan. WL berdiri di sini pemain musik melayani Tuhan, nggak jadi jaminan. Kalau kita nggak bertobat, hidupmu nggak bertobat, pret, semuanya tuh pret. Malah kita nggak membawa persembahan yang berkenan sama Tuhan. Saya selalu bilang, kalau kau belum bertobat, mending jangan pelayanan, jangan turun dulu aja. Ya,
Kalau kau masih jatuh bangun dalam perselingkuhan, jangan jadi pendeta, jangan jadi pelayan Tuhan di gereja. Pukulanmu banyak loh, pukulannya banyak nanti. Lebih banyak daripada jemaat. Kenapa? Karena kau sudah berani berdiri di mimbar. Ya, saya tahu ada pendeta bolak-balik jatuh selingkuh, tapi masih tetap jadi gembala. Dalam hati saya, kamu tuh mempermainkan Tuhan loh. Bejat, kamu tuh bejat. Kenapa kamu gak mundur saja, letakkan jabatanmu. Ya udah lu cari kerjaan lain kek, jadi pengusaha. Ya, atau jadi apa kek. Jangan berdiri di mimbar. Ya, bolak-balik selingkuh, bolak-balik jatuh. Ya, tapi tetap mau jadi gembala. Saya gak tahu karena hitungannya banyak kali. Ya, hari-hari ini terjadi Bapak Ibu. Bagaimana mungkin kita ini bisa memenangkan jiwa kalau hidup kita sendiri saja belum dipulihkan. Makanya khotbah tentang memenangkan jiwa ini sulit saudara. Ya, karena kita banyak Kristen tuh cuma datang duduk tiap hari Minggu di gereja. Banyak sekarang orang melayani di gereja, jadi tim PPW, jadi gembala, jadi pengkhotbah. Lah kan lucu, naif banget ya semua tim pelayanan di atas mimbar ini. Tujuan kita nih, pemusik, WL, singers, dengar baik-baik ya. Tujuan kita ini melayani Tuhan, bukan cuma gagah-gagahan pamer di sini mau make up yang cantik, mau apa. No ya, maaf ya. Kalau kalian hidup tanpa pertobatan, maaf saudara, bagaimana mungkin kalian bisa membawa jemaat ketemu Tuhan, padahal kau sendiri belum ketemu Tuhan. Itu kan aneh. Amin. Ya, bagaimana mungkin seorang hamba Tuhan berkhotbah ngajak jemaat ketemu Tuhan, kalau dia sendiri juga tidak ketemu Tuhan, hidupnya belum berubah. Ya, ini omong kosong. Makanya kenapa gereja stuck, kenapa kekristenan stuck, bahkan semakin mundur hari-hari ini saudara. Ya, perkembangan jiwa itu tidak banyak. Yang ada cuma perputaran saja. Yang pindah dari satu gereja ke gereja yang lain, kepahitan di sini pindah ke sana, di sana kepahitan lagi pindah lagi. Dan kekristenan sekarang banyak yang sudah tanpa kuasa. Karena kita ini cuma muter-muter di situ toh. Kita nggak ngerti esensi dari menjadi kekristenan yang benar. Berapa banyak orang hari ini duduk di gereja, suami istri hidupnya nggak pernah berubah. Pulang ya tetap jadi suami yang seperti itu, yang tiap hari di rumah marah, yang tiap hari di rumah maki istri. Istri juga nggak pernah berubah, setiap hari dia ke gereja, pulang itu juga ya cuma begitu aja. Kalau ngutuki anak mulutnya itu nggak kira-kira. Kekristenan macam apa yang sedang dihasilkan hari-hari ini? Ya, kita nggak mungkin bisa memenangkan jiwa. Ayo Tuhan itu mencari orang yang dia mau pakai di hari-hari terakhir ini untuk menjadi alat sarana untuk memenangkan jiwa. Nah, ketika Yesaya berjumpa Tuhan, dia bilang tuh, celaka aku, mati aku, binasa aku. Karena aku ini seorang yang najis bibir. Aku tinggal di tengah bangsa yang najis bibir. Waktu kau ketemu dengan Tuhan, kau menyadari dosamu itu apa? Yesaya cuma bilang dia najis bibir. Lah kalau kita ini dosanya apa? Saudara, kita yang tahu sendiri. Ya, ayo kita yang sungguh-sungguh minta sama Tuhan. Ya, khotbah ini memang harus keras ya Bapak Ibu, karena nggak mungkin kita bisa menangkan jiwa kalau kita sendiri belum menang. Kan sia-sia saya ngomong ngalor ngidul. Oh, tips pertama adalah gini. Ya sekarang itu gereja kebanyakan gitu. Untuk memenangkan jiwa kumpul-kumpul makan-makan, pret. Ya, kau pikir segampang itu tuh orang dunia mah. Kumpul-kumpul aja kita sel grup, ayo sambil makan-makan, sambil ngobrol-ngobrol. Kuasa macam apa yang ada? Ya kalau itu cuma kau tarik orang masuk ke gereja aja. Ya, tapi bukan memenangkan dia. Yuk kita mulai dari keluarga kita yuk. Dari keluarga kita aja dulu, anakmu, ya suamimu, istrimu, keluarga besarmu, bawa mereka kepada Kristus. Lewat apa? Lewat perubahan hidup kita yang menjadi kesaksian yang hidup. Agar orang melihat bahwa wah dia itu berubah loh. Ya, hidupnya itu berubah. Keluarganya itu melihat wah dia berubah loh. Ya, dan ketika mereka melihat saudara, itu merupakan satu daya tarik. Ya, ketika Rasul Paulus dulu dia berkata, aku ini seorang pendosa. Ya, aku ini seorang yang ganas, seorang pembunuh, seorang penganiaya, kata Rasul Paulus. Ya, lalu aku dijamah Tuhan, aku bertobat, aku berubah. Ya, supaya apa Rasul Paulus bilang? Supaya aku ini ketika berubah, hidupku ini menjadi contoh, menjadi teladan bagi mereka yang kemudian akan percaya kepada Kristus. Ayo kita sama-sama mengalami perubahan itu. Ketika itu Yesaya bilang, celaka aku ini.
Lalu kita lihat ayat yang ke-6, ya, tetapi apa? Seorang daripada malaikat itu, serafim itu terbang mendapatkan Yesaya, mendapatkan aku. Di tangannya ada bara api Bapak Ibu, yang diambilnya dari sepit dari atas mezbah. Di situ ada mezbah, ada api yang terus menyala di pelataran Tuhan. Jadi malaikat itu terbang ke arah Yesaya, waktu Yesaya bilang aku ini najis bibir berdosa, dia itu terbang serafim itu kepada Yesaya dengan membawa bara api di tangannya. Lalu dia bilang apa ayat yang berikutnya, ayat yang ke-7 dikatakan, ia menyentuhkannya kepada mulutku. Bara api itu dikenain di mulutnya Yesaya serta berkata, lihat, ia telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu, coba ayatnya, ya, dan dosamu telah diampuni, sampai di situ dulu. Jadi kalau kita mau dipakai Tuhan, pertama syaratnya bertobat, yang kedua kita harus disucikan oleh Tuhan. Api itu tadi berbicara, bara api itu berbicara tentang api pemurnian yang menyucikan. Dan dia berkata kepada Yesaya, gak usah takut, karena kenapa dia disucikan saudara? Kalau Yesaya itu cuma diam toh aja, saya percaya mungkin ya malaikat itu tidak menyucikan dia. Tapi karena ada satu tindakan pertobatan yang Yesaya bilang, aduh celaka aku ini najis bibir. Itu adalah sebuah pengakuan dari mulut. Tuhan itu tahu enggak kita berdosa? Tahu. Tapi Tuhan gak bisa mengampuni kita kalau itu gak terucap dari mulut. Alkitab berkata Yesus itu datang sebagai tabib. Karena bukan orang sehat yang butuh dokter, tapi orang sakit. Nah, bagaimana orang sakit bisa disembuhkan kalau dia merasa sakit? Banyak orang sakit tapi tidak merasa sakit. Nah, ini bahaya nih. Orang Kristen banyak GR sekarang. Sakit tapi tidak merasa sakit. Padahal badannya ini sudah demam tinggi. Orang tuh bilang kamu sakit ya, mukamu pucat terus badanmu panas. Enggak, sehat kok aku. Nah yang kayak begini, model-model begini bisa mati mendadak. Karena gak sadar dia itu sakit. Bagaimana orang bisa diobati dokter supaya sembuh? Ya kau rasa aku ini kayaknya sakit, badanku kok panas ya, aku kok sering pusing. Lalu dia bertindak pergi ke dokter. Lalu dokter akan tanya, kamu sakit apa? Ya, agak gila juga kalau kita datang ke dokter bilang sakit. Keluhannya apa? Ya enggak tahu ya dok ya, enggak ada keluhan. Ya, itu juga gila ya, dokter enggak bisa obati. Ya kalau kita itu mengeluh, saya demam. Oh kalau demam itu pertanda ada peradangan di dalam badan, ada yang infeksi. Nah sekarang kita cari infeksi ini di mana? Kan begitu. Baru dilanjutkan periksa darah, diambillah tindakan pengobatan. Tapi harus sadar dulu, harus tahu dulu bahwa kita ini sakit. Ya bahaya itu kalau sudah pelayanan tapi tidak pernah merasa sakit. Nah itu bahaya. Ya. Ayo kita ini merasa sakit. Kita perlu firman, kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita merasa bahwa kita ini berdosa, Yesaya bilang aku ini najis bibir. Langsung serafim itu ngambil bara dari tempat mezbah yang terbakar di hadapan Tuhan. Lalu dikenakan itu di mulutnya dan dikatakan lihat ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu akan dihapus dan dosamu akan diampuni. Setelah diampuni. Bapak Ibu syarat untuk kita ini bisa menjadi penuai memenangkan jiwa-jiwa. Ayo datang sama Tuhan. Akui dosamu dan Tuhan akan mengampuni kita. Setelah itu dikatakan baru di sana apa? Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat nih telah menyentuh bibirmu maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Karena dia sudah bertobat, dia sudah dikuduskan. Maka ada sebuah wibawa ilahi dalam dirinya yang bisa berkata, ini aku Tuhan, utus aku. Kalau kita belum bertobat, kita tidak akan punya wibawa ilahi.
untuk membawa orang bertobat Bapak Ibu. Karena setan akan menuduh kita, alah sok gaya-gaya suruh orang bertobat, lu aja homo. Alah sok gaya-gaya suruh orang bertobat, lu aja selingkuh. Alah sok gaya-gaya suruh orang bertobat, kamu aja punya kepahitan. Iblis itu kerjanya mendakwah. Makanya banyak orang Kristen hari-hari ini diajak, ayo ke gereja. Ah takut Kak, kenapa? Masih banyak dosa. Takut banyak dosa tapi gak pernah mau datang sama Tuhan tuh berobat. Ya. Dan apalagi kita Bapak Ibu, ayo tidak ada jalan lain. Kita ini semua sedang mempersiapkan diri untuk masuk kepada satu hal yang namanya yang pasti, yaitu kematian. Di hidup ini gak ada yang pasti, cuma kematian tuh yang pasti. Pasti datang. Gak tahu kapan datangnya, tapi pasti datang. Bukan cuma yang tua harus bertobat, yang muda pun hari-hari ini harus banyak bertobat. Ya karena hari-hari ini kalangan muda tuh banyak sakit. Masih umur 20 udah cuci ginjal, umur 20 udah kena stroke. Ya kalau yang muda-muda bertobat, apalagi yang tua-tua ini juga. Ya, ada orang udah tua nggak mau tobat-tobat. Itu lagi yang bikin bingung. Udah tua banget sama istri tetap kasar, omongannya itu nggak dijaga. Udah tua loh, ya. Perlu diingetin kali, udah bawa tanah kau bertobat gitu ya. Kasih tahu. Kenapa? Kadang-kadang nggak sadar diri kita ini. Jadi suami nggak mau bertobat, jadi istri nggak mau bertobat, jadi anak nggak mau bertobat. Ya, ayo kita sama-sama bertobat. Cuma satu tujuan hidup dari kekristenan, kita ini ketemu Tuhan, hidup berubah, bertobat, lalu kita dipakai Tuhan untuk membawa orang lain datang kepada Tuhan. Itu tok goal dari kekristenan. Mau sehebat apapun orang jadi pendeta, gembala puluhan ribu, ya. Kalau dia nggak membawa orang kepada Tuhan, percuma. Kalau dia nggak bertobat, percuma. Yang lebih mengerikan lagi, kalau lewat pelayanannya ada orang bertobat, tapi dia sendiri tidak. Nah ini lebih parah, lebih parah. Ya, pendeta khotbah tentang pertobatan, dia nggak bertobat. Orang yang dengar khotbahnya bertobat, karena orang itu buka hati. Lalu Tuhan selamatkan. Saudara yang main musik, yang saudara singers, ya WL, ya engkau pelayan di sini, orang yang dengar kau nyanyi diberkati bertobat, tapi kau ndak bertobat, udah habis cilaka, mending ndak usah pelayanan. Ndak usah pelayanan. Hari-hari ini terlalu gampang orang naik di mimbar Bapak Ibu dengan kehidupan yang amburadul. Kita pikir Tuhan tuh siapa? Siapa Tuhan? Kita lagi nggak cari muka sama orang loh. Percuma pelayanan kalau nggak bertobat buat apa? Mending nggak pelayanan. Ngapain kita pelayanan? Ya, nggak usah. Saya akan lebih memilih turun kalau hidup saya nggak bertobat. Buat apa? Apa yang kita cari sih? Ya, mau gagah-gagahan di atas mimbar. Apa yang kita cari? Dan kita menyakiti hati Tuhan. Buat apa kalau kita menyakiti hati Tuhan? Mari kita belajar hidup menghormati Tuhan. Dengan kita bertobat, tinggalkan semua dosa, baru kita bisa berkata, ini aku, utuslah aku. Sebab Tuhan selalu mencari orang, mencari mitra yang bisa dia pakai untuk bekerja bersama-sama di bumi ini. Untuk menyampaikan semua maksud dan kehendak Tuhan atas dunia ini. Seperti halnya dulu Tuhan pakai nabi-nabi, Tuhan pakai Musa, Tuhan pakai Abraham, Tuhan memakai Elia, Tuhan memakai Yesaya, Tuhan memakai Rasul Paulus, Tuhan memakai Petrus, Tuhan pakai Lukas. Hari ini pun Tuhan masih cari. Ya dia cari Joko, dia cari Bambang, dia cari Pak Joni, dia cari Anda untuk bisa dipakainya. Ya sebab dia tidak mau bekerja sendirian saudara. Dia mau kita manusia ini menyerahkan diri, dia juga gak bisa paksa orang. Ya tapi kuncinya ayo kita bertobat, tinggalkan dosa, hormati Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Coba kita lihat bersama. Buka di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat 19 sampai ayat 20. Ini juga ayat dari gereja saya diberi ya. Yakobus 5 ayat 19 sampai ayat 20. Kita baca bersama dengan suara yang keras. Sudah dapat Yakobus 5 ayat yang ke-19 dan 20. Saudara-saudara, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ayat 20.
ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Amin Bapak Ibu. Kalau kita tahu ada orang yang menyimpang dari kebenaran, ya, bahkan Alkitab bilang kalau kau tahu ada orang yang mau binasa, tapi kau biarkan dia, kau tidak tegur dia, kau tidak buat dia kembali kepada Tuhan, maka orang itu akan mati dalam kesalahannya. Tapi kau akan dituntut pertanggungan jawab. Karena kau tahu. Sebaliknya, kalau ada orang yang dia menyimpang dari kebenaran, lalu kita kasih tahu, tapi dia tidak mau bertobat, dia memilih untuk terus berjalan dalam dosa dan menyimpang, maka Tuhan bilang dia pasti mati, binasa dalam kesalahannya, tapi kita bebas dari pertanggungan jawab di hadapan Tuhan. Bukankah hari ini mungkin engkau melihat anakmu menyimpang? Saya banyak dapati orang tua yang tidak berani tegur anak berdosa. Kalau kau tahu anakmu menyimpang, kalau kau tahu anakmu berdosa, lalu kau tidak menegur, maka itu bahaya. Ada loh orang-orang tua yang tahu anaknya itu berdosa tapi dia tidak tegur. Sebagai orang tua panggil anakmu, bicara, kasih tahu firman. Makanya kita duluan yang harus bertobat. Supaya kalau kita ngomong anak melihat contoh hidup kita. Ya, jangan bapak tukang selingkuh ngomong sama anak. Papa lihat kamu sama pacarmu kok sekarang hidupnya bebas banget ya. Sudah kos tinggal bareng. Nanti anakmu bilang, bapak aja tukang selingkuh ngapain negur-negur saya. Udah iblis menang di sini. Gak ada otoritas Allah kita. Tapi kalau kita hidup dalam kebenaran. Saya tahu banyak orang Kristen anaknya dibiarin tuh. Kuliah sekolah di luar negeri tidur bareng sama pacarnya. Ngekos bareng satu kamar. Tapi dia enggak tegur. Hati-hati loh Bapak Ibu, anakmu mati binasa dalam dosanya dan kau akan dimintai pertanggungan jawab. Jangan takut tegur anak, makanya kau harus punya wibawa ilahi. Apa itu wibawa ilahi? Wibawa ilahi kita dapatkan waktu kita hidup dalam pertobatan. Kalau kita nggak bertobat kita nggak dapat wibawa ilahi itu. Kita ngomong anak akan menyepelekan, alah. Karena kita nggak punya wibawa ilahi. Tapi kalau kita punya wibawa ilahi, kita nggak usah ngomong. Ya, anak itu respect, dia tahu nilai-nilai apa yang sudah kita tanamkan kepada mereka dari kecil. Ayo Bapak Ibu, kalau orang berdosa itu menyimpang ya, kalau ada seseorang menyimpang dari kebenaran dan ada orang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa kau sudah menyelamatkan satu jiwa dari maut. Karena Alkitab berkata, satu jiwa itu berharga di mata Tuhan. Bayangkan loh, kau bawa satu jiwa, Alkitab bilang, seisi sorga bersorak. Ya, satu jiwa toh itu. Kau bawa anakmu kepada Tuhan, satu jiwa bertobat. Saya mendengar banyak kesaksian di mesbah doa. Bu, tadinya saya duluan yang bertobat. Saya dengar khotbah ibu di YouTube. Akhirnya saya mesbah doa tiap malam, saya ikuti khotbah ibu. Lama-lama saya berubah. Suami saya lihat saya berubah Bu. Kenapa istri saya berubah ya? Kalau tadinya itu nyolot, belum diomongi sudah nyolot. Dia lihat saya berubah Bu. Saya jadi banyak diem, saya mulai melayani suami. Lalu suami tertarik, sekarang suami juga ikut mesbah doa. Dan suami juga ikut berubah. Karena pertobatan itu punya kuasa untuk menarik. Makanya Alkitab bilang, satu orang bertobat, seisi rumah akan diselamatkan. Bukan berarti satu orang itu bertobat terus yang lain berdosa selamat, kagak. Karena ketika ada satu orang bertobat, maka pasti juga akan ada yang ikut bertobat. Ketika istri bertobat, suami bertobat. Waktu suami bertobat, istri bertobat, anak-anak ikut bertobat. Tapi kalau kita biarkan semuanya hidup seperti itu terus, kekristenan kita itu tidak ada gunanya Bapak Ibu. Kita ini sudah mengikut Tuhan yang luar biasa. Dengan kuasa yang luar biasa. Betapa ruginya kita kalau kita tidak menyadari hal ini. Waktu hidup kita tidak lama, masa-masa waktu ini kita ada di dunia juga tidak lama. Kita tahu kita sedang ada di hari-hari yang terakhir hari-hari ini. Ayo kita sama-sama mau mengejar perkenanan Tuhan, amin. Kita sama-sama mau menyerahkan hidup kita ini sebagai persembahan yang benar di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama untuk dipakai Tuhan, menjadi alat Tuhan.
Mari kita katakan bersama pujian, Bapa, aku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Biar Engkau pakai hidup kami Tuhan untuk menjadi sarana alat Tuhan memenangkan banyak jiwa. Bangkit berdiri bersama Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati. Sekali lagi katakan, Bapa, kami persembahkan tubuh kami. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Amin. Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu, hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Yes, nama-Mu ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Biar musik saja, mari tutup mata dalam hadirat Tuhan. Persembahan yang terbaik bagi Tuhan adalah persembahan hidup dalam pertobatan. Tuhan gak meminta lebih dari apa yang kita punya. Dia cuma minta hidup yang Kau serahkan bagi Dia. Sehingga Kau berkata, ini aku Tuhan, seperti Yesaya berkata, aku ini orang berdosa. Celaka aku, mati aku, binasa aku. Tapi Tuhan berkata, aku menguduskan engkau dan dosamu diampuni. Waktu kita sadar kita berdosa, kita datang pada Tuhan. Minta Tuhan layakkan dan ampuni dosa kita. Bapak-bapak, sebagai kepala rumah tangga, engkau adalah imam di tengah rumah tanggamu. Tegur anak-anakmu yang berbuat kesalahan, bawa mereka kembali kepada Tuhan. Ibu-ibu, engkau juga adalah penolong dalam keluarga. Bawa keluargamu, anak-anakmu untuk menghormati Tuhan. Sebab tidak ada cara lain untuk kita diberkati dan bisa terus sampai pada garis akhir diselamatkan selain kita hidup di dalam pertobatan. Buang segala dosa yang tidak berkenan kepada Tuhan, buang segala hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan memenuhi hati dan hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang sentuh
hatiku selamanya.